Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, dengan dosen pengampuan Pak Bambang Tutuko, mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang harga transfer. Sebelum presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Aulia Cahya Andrianti, yang kedua ada saya sendiri, Beriana Rahma. Yang ketiga ada Raisa Nashwa, dan yang terakhir ada Wiliana Rahma. Nah, di sini ada kebutuhan akan transfer. Transfer pricing atau penetapan harga transfer adalah penentuan harga atas transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Contohnya seperti perusahaan induk dan perusahaan anak. Antar unit usaha dalam satu grup perusahaan yang beroperasi di negara yang berbeda. Kapan sih transfer pricing ini digunakan? Transfer pricing digunakan ketika divisi organisasi membutuhkan barang dan jasa dari divisi lain di organisasi yang sama. Contohnya itu, anak perusahaan A mungkin membuat komponen yang digunakan sebagai bagian dari produk yang dibuat oleh anak perusahaan B dari perusahaan yang sama. Tapi produk perusahaan B juga bisa dijual ke pasar eksternal, termasuk ke pembuatan produk dengan produk anak perusahaan B. Di sini ada sumber pendapatan divisi. Perusahaan yang memiliki beberapa divisi dapat memperoleh dua jenis pendapatan, yaitu yang pertama pendapatan eksternal dan pendapatan internal. Apa sih itu pendapatan eksternal? Pendapatan eksternal adalah pendapatan dari penjualan ke pihak luar atau perusahaan lain. Pendapatan internal yaitu pendapatan dari penjualan antar divisi di dalam organisasi dengan harga transfer. Evaluasi kinerja divisi. Divisi perusahaan biasanya dievaluasi berdasarkan laba, ROI, atau laba residu. Oleh karena itu, harga transfer harus ditetapkan agar pendapatan dan beban masing-masing divisi bisa diukur dengan adil. Selanjutnya di sini ada contoh kasus, kita ambil dari industri minyak. Perusahaan minyak memiliki dua divisi utama, yaitu divisi penyulingan dan juga divisi retail. Divisi penyulingan memproses minyak mentah menjadi produk jadi. Divisi retail itu menjual produk jadi ke konsumen melalui SPBU. Jadi kedua divisi dinilai sebagai didasari oleh ROI atau laba residu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dan metode harga transfer. Secara sederhana, harga transfer atau transfer price itu adalah harga yang dibebankan kalau satu divisi dalam perusahaan menjual barang atau jasa ke divisi lain di perusahaan yang sama. Misalnya, divisi produksi menjual hasil produksinya ke divisi pemasaran. Nah, harga yang digunakan situ itu disebut dengan harga transfer. Selanjutnya ada kriteria kebijakan harga transfer yang baik. Karena supaya kebijakan harga transfer ini bisa berjalan dengan baik, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harga transfer harus bisa memotivasi manajer divisi untuk bekerja lebih efisien. Yang kedua, tetap menjaga otonomi dan kemandirian tiap divisi. Jadi mereka bisa mengelola bagiannya sendiri. Yang ketiga, kinerja tiap divisi bisa dinilai secara objektif. Dan yang terakhir, keputusan manajer divisi harus tetap mengarah ke kepentingan terbaik bagi perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya untuk divisinya sendiri. Nah, menurut Cheng, dan Thorntman tahun 2008, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga transfer, seperti peran manajer, sikap atau tujuan dari divisi pembeli dan penjual, serta bagaimana informasi laba atau rugi disajikan. Nah, selanjutnya ada harga minimum. Nah, dalam menentukan harga transfer ada dua batas utama, harga minimum dan maksimum. Nah, harga minimum itu adalah batas terendah yang mau diterima oleh divisi penjual. Harga ini dihitung dari biaya marginal ditambah biaya kesempatan atau opportunity cost. Nah, selanjutnya ada harga maksimum, sedangkan harga maksimum ini adalah batas tertinggi yang mau dibayar oleh divisi pembeli. Nah, biasanya dihitung dari harga pasar terendah dikurangi penghematan biaya internal seperti biaya kemasan atau pengiriman. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Contohnya itu divisi spare parts menghasilkan produk A dengan biaya variabel Rp100.000 per unit. Nah, kalau produk itu dijual ke divisi perakitan, ada biaya kesempatan sebesar Rp25.000, sedangkan harga pasarnya itu Rp150.000. Maka harga minimum yang bisa diterima di divisi penjual adalah sebesar Rp120.000.
dan harga maksimum bagi divisi pembeli adalah Rp150.000. Jadi harga transfer yang disepakati sebaiknya ada di antara dua angka itu. Nah, yang terakhir ini ada 3 pendekatan umum untuk menetapkan harga transfer. Yang pertama, negotiated pricing, yaitu harga ditentukan lewat negosiasi antar manajer divisi. Yang kedua, cost-based pricing, yaitu harga ditentukan berdasarkan biaya produksi, biaya variabel atau biaya penuh. Yang ketiga, ada market-based pricing, yaitu harga ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku. Selanjutnya di sini ada metode harga transfer negosiasi. Harga transfer negosiasi atau negotiated transfer price adalah harga transfer yang disepakati antara divisi penjualan dengan divisi pembelian melalui proses negosiasi, bukan hanya berdasarkan harga pasar ataupun biaya penuh saja. Keunggulan metode harga transfer negosiasi. Yang pertama, metode ini melindungi otonomi divisi dan konsisten dengan semangat desentralisasi. Yang kedua, manajer divisi cenderung memiliki informasi yang lebih baik mengenai potensi biaya dan manfaat dari transfer tersebut daripada pihak-pihak lain di dalam perusahaan. Yang ketiga, divisi pembeli akan memperoleh manfaat dengan membeli produk dengan biaya yang lebih rendah dari pesaingnya. Dan yang keempat, memberikan dasar untuk pengukuran kinerja divisi yang lebih realistis dan dapat dikendalikan oleh manajer divisi melalui negosiasi. Next. Nah, selain ada keunggulan, di sini juga ada kelemahan metode harga transfer negosiasi. Yang pertama, metode ini bisa saja menyebabkan konflik antara divisi yang terlibat dalam negosiasi, dan resolusi konflik tersebut membutuhkan keterlibatan manajemen puncak untuk menengahi. Yang kedua, metode ini memakan waktu bagi manajer yang terlibat, khususnya yang melibatkan sejumlah transaksi besar. Yang ketiga, harga transfer yang disepakati dapat bergantung pada keterampilan negosiasi dan tawar-menawar manajer yang terlibat, sehingga hasil akhir negosiasi menjadi tidak optimal bagi sebagian manajer divisi. Next, nah di sini ada contoh penelitiannya. Chang, Cheng and Trotman 2008 melakukan penelitian dengan topik harga transfer dan mengkaji beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan harga transfer negosiasi yang meliputi peran manajer, pembingkaian informasi, dan sikap lawan negosiasi. Next. Nah, di sini yang pertama ada subjek penelitian, yaitu 128 mahasiswa program Magister Perdagangan dan Teknologi Bisnis di Australia. Setelah seleksi, 96 subjek yang memenuhi syarat. Yang kedua, ada desain riset, 2 divisi otonom, yaitu divisi suku cadang sebagai penjual dan divisi perakitan sebagai pembeli. Kedua divisi bernegosiasi untuk menentukan harga transfer internal atau memilih harga pasar eksternal, yaitu $70 per unit. Yang ketiga, kondisi. Yang pertama, struktur biaya diatur agar harga transfer yang berbeda menghasilkan distribusi laba berbeda. Yang kedua, rentang harga transfer $20-80 per unit. Yang ketiga, harga transfer diatur agar keuntungan salah satu pihak naik, pihak lain turun. Next. Nah, pembingkaian informasi meliputi bingkai keuntungan dan kerugian. Kedua pembingkaian tersebut ditunjukkan dalam tabel 7.1 dan 7.2. Pada tabel 7.1 ditunjukkan bahwa nilai harga transfer mulai dari $20 sampai dengan $80. Bagi divisi suku cadang selaku divisi penjual, menurunnya harga transfer sebesar $5 akan menurunkan profit divisi tersebut sebesar $5.000. Sebaliknya, bagi divisi perakitan, menurunnya harga transfer sebesar $5 akan mengakibatkan profit divisi tersebut naik sebesar $5. Sementara itu, tabel 7.2 menunjukkan bahwa naiknya harga transfer sebesar $5 mengakibatkan kenaikan profit divisi suku cadang sebesar $5.000, dengan penurunan profit divisi perakitan sebesar $5.000. Pada kedua tabel tersebut, dapat diketahui pula bahwa harga transfer sebesar $50 memberi dampak profit yang sama di antara kedua divisi tersebut. Next. Selanjutnya, kesimpulan penelitian. Penelitian Chang, Cheng and Trotman 2008 menunjukkan bahwa perilaku manajer dalam menetapkan harga transfer dipengaruhi oleh pembingkaian informasi dan sikap terhadap lawan negosiasi. Ketika informasi difokuskan pada kerugian, manajer cenderung lebih egois dan berorientasi pada kepentingan divisi sendiri. Namun, jika manajer memandang lawan negosiasinya memiliki sikap peduli dan berorientasi pada kerjasama,
maka ia akan lebih kompromis dan menetapkan harga transfer yang mendukung kepentingan bersama perusahaan. Intinya, sikap peduli terhadap pihak lain dan cara informasi disampaikan bisa sangat mempengaruhi keputusan manajer dalam menetapkan harga transfer. Selanjutnya, metode harga transfer berdasarkan biaya. Metode harga transfer berbasis biaya sering digunakan dalam praktek, terutama ketika tidak ada pasar eksternal bagi produk yang sedang ditransfer. Dalam kondisi seperti itu, pasar tersebut adalah tidak sempurna karena ada harga pasar dapat saja dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya perusahaan itu sendiri yang menetapkan harga transfer atau karena hanya ada permintaan eksternal yang terbatas. Selanjutnya, kekurangan metode biaya. Yang pertama, penggunaan biaya, terutama biaya penuh, sebagai harga transfer dapat mengarah ke keputusan buruk dan oleh karenanya mengarah ke kondisi yang tidak optimal. Yang kedua, jika biaya digunakan sebagai harga transfer, divisi penjualan tidak akan pernah menghasilkan laba dari setiap transfer internal. Yang ketiga, penentuan harga transfer berdasarkan biaya dapat mengakibatkan tidak adanya intensif atau dorongan untuk mengendalikan biaya. Selanjutnya, metode harga transfer berdasarkan harga pasar. Beberapa bentuk harga pasar yang kompetitif atau harga yang dibebankan pada barang atau jasa tertentu di pasar terbuka sering dianggap sebagai pendekatan terbaik dalam penentuan harga transfer apabila negosiasi harga transfer terhenti. Pendekatan harga pasar dirancang untuk situasi yang terdapat pasar luar bagi barang atau jasa yang ditransfer, yakni barang atau jasa itu dijual dalam bentuk yang sekarang ke konsumen luar. Selanjutnya, keuntungan menggunakan metode harga, yaitu otonomi divisi. Prinsip desentralisasi menyatakan bahwa perusahaan sebaiknya memberikan otonomi kepada manajer untuk menetapkan harga transfer dan untuk memutuskan apakah melakukan penjualan secara internal atau eksternal. Yang kedua, maksimalisasi keuntungan perusahaan, yaitu dalam kebanyakan kasus ini di mana harga transfer menggunakan dasar harga pasar. Transfer internal dapat diharapkan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena divisi pembeli memperoleh beberapa keuntungan, diantaranya kualitas pelayanan yang lebih baik, fleksibilitas yang lebih besar, dan keandalan pasokan. Selanjutnya, kerugian menggunakan metode harga. Pertama, harga pasar bersifat sementara yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan atau dumping atau sangat bergantung pada volume output yang disediakan untuk pasar eksternal. Yang kedua, harga transfer berdasarkan nilai pasar dalam kondisi tertentu bersifat disinsentif untuk menggunakan kapasitas cadangan di divisi tertentu. Yang ketiga, banyak produk tidak memiliki harga pasar yang ekuivalen atau setara sehingga perusahaan harus memilih harga produk yang serupa meskipun tidak identik sebagai harga transfer. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.